Kembali lagi bersama kami dari Fellow Community Sekolah Citra Berkat Surabaya atau disingkatan FC SCB Surabaya. Nah, saya dengan Alfred Sibi, anggota juga, sudah jadi anggota. Kalau kemarin belum, ternyata sudah didaftarkan jadi anggota. Dan saya tidak sendiri, saya ada teman-teman di sini. Ada Ibu siapa? Silakan perkenalkan diri, Bu. Saya Mas Wufa, orang tua dari Caca, kelas 12 IPS, sebagai bendahara. Bendahara di mana, Bu? Di RT atau? Iya. Di RT? Kebetulan juga iya. Oh, begitu ya. Oh, luar biasa, memang bakat Ibu. Di FC bendahara juga. Bendahara juga nggak tahu kok pasti jadi bendahara. Memang berarti kepercayaan itu luar biasa, Bu. Bagaimana, Ibu? Ya, halo. Saya Nova, orang tua dari Evelyn, kelas 10C. Ya. Kebetulan saya baru gabung di FC ini. Oh iya, oke, baru gabung di FC karena ini ya perlu kita tahu ini FC kita FC SMA ya. Iya, SMA. Nanti berikut juga FC SD, SMP saya akan ajak ke sini. Dengan Bapak siapa, Pak? Dan saya Jesman Berguna, orang tua dari David Berguna, kelas 12 IPS. Pak, David ini kayaknya terkenal sekali. Kayaknya dia suka main bulu tangkis atau apa, Pak, di sana? Wah, sehari-harinya hidupnya dengan basket, Pak. Oh, ternyata basket. Di tengah hutan di Papua. Oh gitu, Pak? Iya, karena lapangannya ada di tengah hutan, areal Freeport. Berarti baru datang dari sana, Pak ya? Iya, bulan Agustus kami tiba di sini. Oh, luar biasa, baru bergabung. Jadi pas masuk di SCB, langsung bergabung di Fellow Community Sekolah Citra Berkat Surabaya. Yes. Oh, yes. Itu suatu langkah yang bagus tuh, Pak. Oh iya, pasti. Nggak semua orang tua mau untuk gabung di FC. Dengan ini berarti menurut Ibu Bendahara, bagaimana kita mau ajak orang-orang tua ini, orang tua murid itu masuk di komunitas kita ini, seperti saya yang sudah mantan ex bekas, bahasanya itu begitu. Artinya anak saya sudah nggak sekolah di sana, artinya sudah selesai. Tapi memang ya anak saya cukup lama di sana, dari TK sampai SMA aja 14 tahun, lumayan lah bolak-balik di sana. Nah, jadi kita mengajak teman-teman kita yang masih mungkin ya, boleh Bu Bendahara menghimbau teman-teman kita di orang-orang tua di SCB ini supaya bergabung, gimana, Bu? Untuk orang tua murid di SCB, kami mengharap untuk bisa bergabung di FC. Kenapa sih? Karena dengan bergabung itu kita bisa tahu kondisi sekolah itu bagaimana, kondisi pembelajarannya bagaimana. Jadi kita bisa ikut memantau. Jadi tidak hanya diserahkan ke sekolah, paling tidak namanya manusia kadang ada track dan errornya, sehingga kita misalnya ini ada satu contoh kasus, ada suatu guru yang kurang, menurut anak-anak kurang bagus, itu bisa kita koreksi dan kita sampaikan ke sekolah. Jadi wadahnya ada di FC ya. Jadi seperti pembahasan kita yang lalu bahwa FC bukan tempat mengklaim ya, atau komplain selalu komplain, tapi memberikan ide supaya anak-anak kita berkembang itu, dan boleh antar orang tua kan gitu. Kemarin kita bahas itu juga dengan teman-teman yang lama. Jadi tidak jauh berbeda seperti ini. Kalau Bu Nova itu bagaimana melihatnya? Kok tertarik dengan FC ini? Iya, kebetulan anak saya dari SD, udah di SCB ya Pak, dari SD, kemudian SMP, sekarang SMA. Dan sebelum-sebelumnya saya pernah dengar tentang FC di SD, SMP. Dan saya baru gabung. Saya kalau istilahnya orang ya, kalau nggak kenal nggak sayang. Iya, betul. Makanya saya coba nyemplung supaya saya tahu apa sih ini FC gitu loh, Pak. Makanya saya ikut kegiatan FC. Betul sekali. Nah, berarti memang awalnya kita mulai itu tahun berapa, Bu ya? Mulai di SMP itu ya. Sebelum pandemi pokoknya. Ya. Kita bikin acara-acara EW ini, kita terlibat. Tahun berapa ya?
pandemi anak-anak masuk. Ini pandemi itu 2019 berarti 3 tahun sebelumnya. 2020 awal kan pandeminya. Berarti 3 tahun sebelumnya kita udah di FC ya. 2016, 2017. Dan itu kegiatan-kegiatan kita asik banget. Asik. Ada pelatihan hidroponik, ada parenting. Sampai kayak gitu ya. Iya Pak Jia itu yang ini. Papanya David ini gimana Pak Jasman? Nah, kan katanya baru datang dari Timika. Tapi jangan bilang dari tengah hutan Pak. Ya, tapi tengah hutan tapi hidupnya luar biasa, itu modern banget kan di Timika sana gitu loh. Nah, bagaimana Pak? Kok bisa tertarik untuk bergabung dengan FC? Karena banyak seperti Bu Nova bilang dari SMP ini baru jatuh cinta ternyata setelah SMA. Iya. Gimana melihatnya? Saya rasa setiap orang tua itu punya tekad yang sangat baik ya untuk setiap anak, ingin membuat yang terbaik. Dan ketika anak-anak saya sekolah di SCB, saya merasa disinilah satu sekolah yang mempunyai kesempatan untuk mempersiapkan anak-anak kami untuk masa depan kami. Dan kami lihat sebagai mereka punya cita-cita sebagai seorang pengusaha, dan SCB ini adalah sekolah yang mempersiapkan itu. Kemudian kalau saya nggak terlibat sebagai orang tua masuk ke dalamnya, mungkin saya tidak bisa mengeksploitasi, mengenal lebih dalam, sehingga resources yang ada kita baikkan sebagai orang tua. Dan saya bersyukur juga Tuhan beri kesempatan saya untuk bisa hadir sebagai orang tua ada di tengah-tengah kota ini. Walaupun seperti yang saya bilang, saya baru lepas dari hutan. Pak Ibu pergi ke daerah Freeport di Bala Kencana, memang itu tengah hutan 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo hutan semua. Tempat itu, makanya saya bilang saya orang hutan. Tetapi bersyukur sekali di sana ada lengkap seperti fasilitas-fasilitas olahraga, sehingga David sendiri juga telah mempersiapkan diri untuk belajar di sport center itu. Dan satu hal yang saya rindu sekali adalah ketika anak-anak melepaskan sekolah dan ketika mereka harus bekerja, mereka harus memperoleh kompetensi di dunia kerja, di dunia kerohanian sekalipun, itu harus punya. Dan kompetensi itu kalau sedini mungkin dibangun oleh seorang anak taraf SD, SMP, SMA, dan kuliah dengan satu garis target tujuan sebagai seorang misalnya entrepreneur, maka itu akan menjadi tajam, sangat tajam. Itu sebabnya saya rindu bergabung, dan saya mengajak Bapak Ibu yang belum mengenal bisa mengenal lebih dalam lagi, karena kompetensi itu kan yaitu ilmu, keterampilan, dan attitude. Kalau 3 ini dibangun ada dalam diri seorang siswa, kemudian menjadi mahasiswa, kita nggak takut kalau bersaing. Amin. Mereka akan menjadi entrepreneur yang besar di kemudian hari. Nah, ya itu memang sudah itu satu impian dari tokoh yang menggagas SCB ini, Pak Ciputra. Dia bilang kan orang biasa menjadi luar biasa. Itu yang ada di SCB. Nah, seperti itu. Nah, kemarin saya ngomong-ngomong dengan Pak Jasman ini, katanya anak-anak waktu masuk masih online ya? Iya. Coba ceritakan Pak. Ya, David sekolah itu sangat kacau ya waktu itu. Kacaunya apa? Dia nggak punya teman. Kita tinggal tengah hutan. Kemudian punya sekolah bayangan. Dia hanya bisa melihat, dan kemudian di dalam kamar dia harus belajar. Dan tiba satu waktu diwajibkan oleh sekolah untuk hadir di Surabaya ini untuk mengikuti. Dan kita mengambil keputusan akhirnya dengan adiknya harus dananya kami tinggal di sini. Jadi sesuatu yang excited bagi kami dan suatu tantangan yang baru. Adiknya di SMP juga Pak? Iya, kelas 1. Oh, baru kelas 1. Jaraknya jauh. Oh, SMP. Jadi luar biasa ya. Jadi buat teman-teman yang sekarang menonton kegiatan kita di Jatim News ini bersama-sama dengan SCB, membangun satu peluang buat teman-teman untuk bergabung di FC Sekolah Citra Berkat, karena banyak sekali keuntungan. Saya ini terus terang aja paling belepotan ngomong, tapi karena kebiasaan di FC itu suka ngomong-ngomong ngoceh-ngoceh, ya jadinya seperti gini. Oke. Nah kita kembali. Tapi itu yang bikin seru loh, belepotan kayak gitu.
lain unik sendiri. Kan kalau kita rapat kan seperti begitu ngomongnya kayak kemarin itu. Wow, ada aja ide dan di situ muncul ide-ide luar biasa yang sebenarnya hampir nggak masuk dalam pikiran kita, ini muncul dari teman-teman. Nah itu yang saya harapkan teman-teman semua seperti saya kita bergabung di FC. Nah Bu, Bapak sama Ibu, kemarin kita kan sudah membahas tentang acara yang terdekat ini. Ya. Kan memang waktu episode pertama kita bicara tentang program satu tahun ke depan, dan yang terdekat kan Entrepreneur Week. Ya. Memang ini masih ya. Kalau dulu kan mengundang di luar ya, tapi ini memang internal. Kata kepala sekolah itu begitu, internal. Tapi kalau kita lihat internal, tapi ya banyak juga yang sudah mantan pingin juga pasti balik, kan tahu betul acara itu luar biasa banget. Pasti ada, apalagi MC-nya yang sudah luar biasa kan gitu. Nanti kita mau ngomong MC-nya nanti lebih ramai lagi, next itu MC-nya. Ya, itu luar biasa dan itu anak-anak SCB semua. Yeah. Kita tidak pernah pakai MC dari luar. Nah, apa program rencana kita ini EW ini di FC ya, khusus FC yang punya rencana bikin apa sih di sana nanti? Ya, kita mau karena suatu organisasi kan perlu dana pastinya perlu dana, jadi kita mau bikin bazar untuk kumpulin dana yang nantinya dana itu akan kembali ke anak-anak, jadi bukan ke kita-kita. Oh, itu kan, pemahamannya harus begitu gitu. Iya, kembali ke anak-anak. Bukan pesta poranya FC ya? Bukan. Ya, kan terus ini maksudnya kembali ke anak-anak yang bagaimana? Pertanyaannya kan di situ. Iya. Ya nanti kita bikinlah seminar-seminar yang itu kita perlu hire untuk narasumber, itu perlu dana-dana, dari situ kita ambilkan. Yang mana? Apa aja Bu Nova ya kegiatannya itu? Yang kemarin itu memang sudah dipersiapkan, ini kita mau jualan apa ya? Iya, kita mau jualan banyak ya Pak ya. Ada kopi, kemudian ada Indomie, ada pisang goreng, kemudian macam-macam ya Pak. Kunyit asam sampai yang fast food gitu ya? Iya, yang banyak disenengin anak-anak. Ya. Tapi yang penting itu sehat, ya tidak berbahaya. Kan kejadian sekarang banyak yang jualan tapi isinya ya maaf tahu-tahu anak-anak masuk rumah sakit semua. Nah itu diseleksi betul karena untuk kegiatan-kegiatan. Jangan lupa produknya Pak Alfred. Terima kasih. Khas. Dan perlu ingat, dulu kita itu chefnya itu laki semua Bu. Oh gitu Pak. Jadi Pak Jeswan kan sudah siap jadi chef dadakan. Siap Pak. Siap ya. Oke. Kita mainkan gitu. Belajar jadi master chef. Memang kalau sekolah di SCB ini orang tua harus terlibat. Dari mulai apalagi yang TK gitu ya, SD harus banyak terlibat. Jadi ya tetap harus. Kalau pengalaman Bu Fufa selama ini sudah ya, anak tertua itu kelas berapa sekarang? Wow, kalau tertua yang sekarang di SCB maksudnya. Oh iya. Bukan tertua. Ya. Kalau tertua udah 33 tahun. Sudah dosen ya? Lagi di Australia tinggal di sana. Yang kedua baru yang dosen. Yang ini nomor 4 Caca. Itu sekarang kelas 3 SMA, jadi kelas 12. Oh, kelas 12 ya sekarang. Yang kemarin ikut apa itu? Y20. Apa itu Y20? Nah, itu ini organisasinya youth-nya G20 yang tahun depan di Bali, dan itu acara itu per 20 tahun sekali. Berselali orang Surabaya berselali aku. Dan itu kesempatan dan didapatkan oleh seorang anak yang dari SCB ya. Iya. Dan satu-satunya SMA. Caca. Satu-satunya SMA. Dan dari seluruh peserta 530 peserta. Wow, sampai merinding aku. Ya, nanti kita ajak dia di sini. Ya, di FC. Dia harus tunjukkan kehebatannya dia gitu loh. Di FC. Ya, gitu. Kalau Bu Nova, anaknya kelas berapa tadi? Yang nomor 1 kelas 10 Pak, baru kelas masuk. Ya. Nomor 2 TKB di SCB juga. Wow, masih lama perjalanan. Iya, masih panjang. Masih panjang ya. Masih bisa jadi, masih jadi FC terus calon ketua ini.
Kan regenerasi terus. Masih jauh. Ini juga Pak Jesman juga. Pak Jesman juga. Nah, itu kegiatan itu nanti itu hari apa aja, tanggal berapa aja Bu? TW-nya? Tanggal 11 sama tanggal 12. Oh, jadi 2 hari ya? 2 hari, cuma Jumat, kan Sabtu. yang anak-anak kalau yang tanggal 11 itu kan semacam anak-anak nunjukin POE-nya, jualan-jualan, kreasinya hasilnya POE, dijual-jual gitu. Ya, saya ingat dulu anak saya itu dulu seperti itu. Jadi ya nggak pernah kebayang kok ternyata kamu bisa ya begitu ya, benar? Iya, Orang tua benar. nanti akan, maaf ya teman-teman, pasti akan merasa bangga sekali di saat kita melihat anak-anak kita mungkin di rumah cuman ya main game aja, terus apa ya, tuh ngajak kemana, tapi ternyata di sekolah setelah kita, kok kamu bisa gini ya. Nah, apalagi waktu kita masih TK itu, saya itu ya sudah tahu sendiri kalau punya kebanggaan buat anak-anak. Iya, kalau boleh sharing ya Pak, saya lihat anak-anak TK ya bisa gitu ya tiap pagi antri untuk masuk. Itu tanpa disuruh mereka udah atur barisan. Ya itu saya cukup bangga sih ya. Maksudnya ya saya bersyukur bener nih sekolah yang saya pilih buat anak-anak saya seperti kedisiplinan. Itu kalau di tempat lain harus diatur dulu sama gurunya ya. Susah banget. Jadi seperti dijelaskan kemarin sama Pak Wakil Ketua FC, zaman anak-anak seperti mereka waktu kecil masih di tingkat bawah TK SD itu nggak ada guru yang ngatur, Bu. Yang ngatur, pokoknya siapa yang punya tugas pimpinan ya waktu itu. Oh iya, leader ya Pak. Ya, kalau dia sudah angkat tangan begini, kok ada yang bergerak. Iya, itu luar biasa. Saya kalau ingat itu luar biasa sekali ya. Dan saya mengingat betul anak ini sharing boleh ya teman-teman. Ya mungkin kalaupun boleh juga tahu bahwa saya kaget, George TK disuruh presentasi. Iya benar-benar. Bapaknya sudah segini suruh presentasi grogi ke depan. Tapi mereka disuruh presentasi apa? Coba kamu suka buah apa? Oh, buah jeruk misalnya atau buah tomat. Kamu presentasikan buah tomat itu mulai dari tanam, dipetik, dipanen, di apa semua sampai jadi jus dan dijual, harganya berapa? Kok bisa ya? Kita kan di rumah berpikir nggak mungkin. Ya, mungkin nggak? Tetapi luar biasa. Nah, itu bagian dari bagaimana di SCB. Pembelajaran SCB. Ini mungkin Pak Jesman kan pas datang sudah belajar di online lebih dulu ya anak-anak ya. Iya. Tapi pasti sudah banyak tahu tentang kegiatan di SCB. Kalau menurut Pak Jesman, melihat David, perbandingan David yang dia mulai masuk, dia apakah ada pembulian atau bagaimana di sekolah itu? Karena kamu orang dari utang ke berdaya. Ya, gimana? Terima kasih banyak teman-teman sama guru-guru, sangat ini ya friendship ya, bagaimana membuat mental David ini bangkit menjadi seorang yang berani, seorang yang dulu kalau dia mau bertanding itu agak malu-malu, tetapi ya dengan kondisi ini saya lihat dia lebih supportnya dari lingkungan yang ada di SCB itu sangat excited lah ya. Oh berarti David itu SMP-nya dari sana ya Pak? Iya. Oh gitu. SD SMP sekolahnya di Freeport. Terus kalau boleh tahu SCB ini dapat dari mana Pak infonya? Ya bersyukur awal mulanya dari kakaknya Joshua. Kami dapat visi 2011 itu untuk anak-anak dipersiapkan menjadi pengusaha. Dan kebetulan ketua gereja kami di Jakarta dia punya anak yang kuliah di Universitas Ciputra. Dan dari situ habis kami doa dia merekomendasikan Bapak coba jalan karena ini visi bukan sembarangan. Jalanlah Jakarta sampai Surabaya dan kami melakukan tur sekolah Pak. Sampai akhirnya tibalah kami di UC Surabaya. Wah. Dan hal yang paling luar biasa adalah yang sulung Joshua ini, pertama waktu dia lihat, dia ngomongnya begini, Papa, kenapa saya ini besar di hutan, sekarang sekolahnya ke kota besar, malah juga di Citraland, yang mirip-mirip Pola Kencana posisinya. Jadi saya dari hutan ke hutan judulnya. Saya bilang, jangan komplain saya lah, nak. Kita kan udah berdoa, dan kita percaya Tuhan menuntun. Jadi kalau komplain saya, bukan komplain saya, komplain Tuhan. Oh ya, oke, baik Pak, kalau begitu. Dan setelah dia ikut tes, ternyata tidak lulus.
3 hari kemudian dia datang dan dia berkata, Papa, minta maaf ya, boleh nggak saya ikut tes lagi di UC? Saya bilang, nggak, kok aneh. Kenapa? Kamu sudah bilang di BINUS dan lain di Jakarta, biar di Metropolitan, kenapa mau lagi di UC? Dalam 3 hari ini saya ingat-ingat kampus itu dan hati saya excited dan senang. Bolehkah? Wow, kemudian saya bilang, betul kan, Nak? Iya betul, kalau itu ngomong sama ibu. Ya, istri izinkan dan kami tes, ya ternyata dia akhirnya ranking 2 juga waktu tes. Dan sangat luar biasa, ketika dia 3 bulan masuk di UC, ada sebuah evangelis dari Jakarta yang punya Kataro Laundry mempercayakan dia untuk mengelola. Ada 3 cabang di sini. Karena udah mau bangkrut. Dan ternyata akhirnya singkatnya dia take over 1 unit. Dan sampai hari ini yang membiayai dia kuliah adalah usahanya. Nah, itu hal yang luar biasa lingkungannya. Dan apa yang dikatakan oleh senior kita, pendiri kita, Pak Ci, founder daripada Citra Land ini, ya itu yang menjadi dorongan yang luar biasa. 40.000 pengusaha dia rencanakan di seluruh Indonesia. Itu yang menjadi semangat. Dan akhirnya ketika dia ada di sini, kemudian David mulai dengar-dengar dan tertarik anak yang kedua. Dan akhirnya coba apply dan kemudian lulus di Citra Berkat SCB ini, dan mulailah 2 tahun itu sekolah bayangan gitu. Dan 2 tahun itu sangat benar-benar dia terkenal di guru-guru SCB bahwa dia nggak mampu gini-gini. Tapi luar biasa setelah datang ke sini saya ngelihat, wah, nilainya sangat bagus dan dia excited. Kalau pagi itu bersemangat sekali untuk sekolah. Kami menemukan kelihatan dunianya, Pak. Oke. Nah, jadi ini teman-teman sekalian di fellow community dari Sekolah Citra Berkat ini banyak sekali. Kalau mau cerita sampai pagi ini selesai. Kita kembali, kalau bahasa di tempat lain, kembali ke pembahasan. Kembali ke acara Entrepreneur Week, ya. Tanggal 11-12. Jadi tugas dari FC itu ngapain di sana selain kalau tadi sudah bilang mau jualan apa lagi selain itu? Tugas FC yang harus dilakukan di FC di acara Entrepreneur Week itu. Ya, selain itu kita coba sounding ke orang tua yang belum masuk FC, coba ngobrol-ngobrol. Ini loh kita stand FC, mungkin dengan begitu, dengan promosi-promosi dikit, mungkin kan ya waktu pastinya waktu basar itu wah sibuk sekali, tapi kan ada kayak saya biasanya memang di kasir. Emang dari dulu sudah di kasir ya? Di kasir gitu. Ya sama Bu Susan tadi juga udah janjian gitu ya, kalau ada orang tua murid kita coba perkenalkan FC. Jadi gini, tadi saya dapat WA dari di grup kita di FC bahwa sudah ada kontak personnya, kan apa masih dicari-cari kontak personnya PO. Nah, ternyata sudah ada itu, tapi kontak personnya itu ada di luar daerah, ada di sana Pasuruan. Tapi hebatnya karena kita sudah menggunakan digital sekarang, itu luar biasa. Iya kan? Nggak masalah. Nggak masalah kan? Gitu. Apalagi sekarang apa? Ciputra di sudah menggunakan apa? Metaverse ya? Iya. HP Learning Center itu kolaborasi antara ke HP sama Citra itu kita salah satu sekolah di Indonesia yang jadi. Wow, nanti kita bahas di sana ya. Ini audiens kita, Bu. Audiens kita ini ada hampir 40.000 orang. Banyaknya yang di luar gitu loh. Salah satu yang sudah memberikan jawaban itu. Oke. Masih ada yang perlu disampaikan ke teman-teman untuk kegiatan EW? Ya gimana? Sebaiknya teman-teman ikut serta mendampingi anak-anak ke sekolah, meskipun itu sudah besar, katakanlah yang SMA biasanya dilepas sendiri, cobalah ikut datang ke sekolah agar tahu kegiatan kita, tahu hasil-hasil POE anak-anak. Apa Bu? 10 jangan-jangan ada orang tua belum tahu POE itu apa.
Ya kan? Bisa jadi. Atau halayak umum yang menonton, yang melihat kita di sini, apa yang pembahasan kita POI itu. Itu kan hasil dari presentasi anak-anak selama 3 tahun. 3 tahun, jadi mulai perencanaan sampai hasil akhir, sampai dikemas. Nanti itu kan semacam dilombakan, dipresentasikan. 3 yang terpilih di hasil akhir di sidang panelnya. Itu luar biasa. Enak. Dan memang nggak semuanya orang tua hadir, padahal itu seru sekali. Seru sekali dan hebat-hebat anak-anak ini, luar biasa. Saya berapa kali jadi panelis di situ soalnya. Gitu ya, Dan orang tua biasanya jadi panelis di Project of Entrepreneur ini. Jadi orang tua, jadi kita sendiri. Jadi sayang teman-teman kalau nggak hadir. Itu yang luar saya yang paling berkesan tuh pernah ada keripik dari kulit pisang. Itu kan juara, sempat juara kan ya? Sempat juara yang mana, Cap? Yang juara? Dulu waktu SMP. Kakak kelas saya. Kakak kelas ya? Dan juara bukan di SCB aja, di luaran. Oh, itu yang Kendang itu ya, itu Jawa Pos SMA. Jawa Pos. Juara sampai Jawa Pos. Itu luar biasa. Kebetulan alhamdulillahnya tahun ini anak saya jadi juara 3 bikin kebab, tapi dalamnya tahu tempe bacem. Kan? Sampai dijual-jual sampai kewalahan. Antrinya 3 hari 4 hari baru bisa. Itulah project entrepreneur dari anak-anak kita, ya. PO dari anak-anak kita. Nah, oke. Kayaknya kalau mau ngomong ini nggak selesai-selesai, tapi itulah bagian dari teman-teman semua. Kami berharap karena saya bukan lagi bicara sebagai host dari Jatim News ya, tapi karena memang saya sekarang sudah ternyata, walaupun anak saya sudah nggak di sana, tapi masih memberikan kontribusi. Ya, nggak apa-apa teman-teman yang sudah sekolah di luar, yang dulu kalau orang bilang alumni kan. Kalau bahasa di FC itu lain kayaknya, mantan ex bekas. Karena kita kayak saudara jalan pagi bareng, lari bareng. Seru ya. Jadi kalau Pak Alfred sendiri kenapa Pak nggak bisa move on? Karena kayaknya sudah mendarah daging SCB. Cinta banget. Ya, cinta banget dengan SCB. Pokoknya ya luar biasa. Bayangkan dari sekolah itu SD masih ada kelas 4. TK anak saya. Nah sekarang sudah ada SMA, bahkan sudah banyak lulusan. Jadi lumayan 14 tahun lah. Belum balik di sana. Belum ada SMP SMA ya, belum ada. Belum. Baru kelas 4 aja yang tertinggi. Yang pohon besarnya 2-3 orang peluk dulu di depan kan situ. Itu kalau saya sederhana. Sekolahnya masih yang di Kendung itu ya, sebelahnya pom bensin ya. Masih di situ. Yang lama kan di situ toh. Oh, masih di Jalan Raya itu. Oh, belum. Sudah di sini. Sudah di sini. Ada pohon besar itu yang di depannya gedung GOR dulu. Itu kalau saya senderan di sini, gini hampir merubuh. Tapi besarnya bisa sampai 3 orang peluk, dipotong akhirnya kan. Ya ini intermezzo aja buat teman-teman semua ya. Nanti kita lihat ada video-videonya yang kita akan tampilkan di podcast ini. Dan
supaya bisa lihat apa sih kegiatan-kegiatan kita di FC ini. Ya, mungkin ada pesan-pesan. Jadi Pak Jameson, ya ada terima kasih bagi semua orang tua yang anaknya sudah sekolah di SCB. Kami dari FC Fellow Community mengajak, marilah investasikan waktu sedikit aja, walaupun Bapak Ibu sebagai pengusaha atau sebagai karyawan ataupun sebagai pegawai, apa saja profesi kita, tidak salahnya waktu emas yang dimiliki oleh anak-anak kita ketika kita memberikan perhatian sedikit kepada mereka, berikut serta memberikan kontribusi membangun mereka, saya rasa itu akan berarti. Ya, terima kasih. Bagaimana Bu Nova? Iya, pesannya kalau saya sih jangan lupa datang dan jangan lupa beli, ya gitu ya Pak. Bagaimanapun kan hasilnya untuk anak-anak kita juga ya. Jadi jangan lupa beli. Apa yang kita jual bisa ya Bu ya di pasar gitu. Itu aja sih kalau dari saya. Bu Bendahara bagaimana? Ada pesan buat teman-teman kita? Kalau saya sih cobalah kenali FC, karena paling enggak di FC kita menemukan komunitas baru dan itu sebagai network kita loh. Wah, jadi itu keuntungan lebih gitu. Jadi banyak yang kita bangun di situ, bukan cuma di SCB aja, tetapi secara personality kita ada hubungan baik, mungkin ada peluang-peluang yang boleh kita ciptakan ya. Seperti dulu pernah kita bilang, saya punya keahlian ini, mari ya. Punya keahlian apa? Mari buat bantu anak-anak. Punya, kalau di sekolah kan ada ekskul. Mungkin anak ini ternyata jago melukis. Wah, ternyata Bu Fufa ini bisa ngelukis, ngajarin. Kasih motivasi. Atau mau kasih gambar atau apa aja yang bisa diberikan oleh orang tua untuk anak-anak kita. Karena ingat, sekolah Citra Berkat itu basicnya itu entrepreneur. Ya. Seperti yang biasa MC di SCB itu, anak kita yang masih SMA juga yang kemarin ngikut di nanti dia cerita, nggak bisa jelaskan aku. Dia cerita. Ya, dia tahu betul ya. Mulainya bagaimana, masih bagaimana jadi MC ya, luar biasa. Jadi itu mengakhiri dari pertemuan kita hari ini, pembahasan kita hari ini. Berikut kita akan mengundang juga teman-teman yang lain. Jadi bukan ya, kita boleh ulang dan mungkin teman-teman ada yang mau, silakan kita bagikan di sini. Tapi sebentar, aku sudah mau tutup tapi ada satu hal yang saya ingin tahu. Sekarang kegiatan Bu Fufa apa di luar? Kalau saya sih di PT Prudential, di asuransi. Oh, kegiatannya sejak 2013 sampai kalau sekarang. Bu Nova? Kebetulan saya ibu rumah tangga dan dokter ya Pak. Oh, gitu. Dokter. Sebentar. Dokter apa ini? Saya dokter umum, tapi saya lebih ke kecantikan ya Pak. Ternyata kan beda-beda kan? Nah, Pak Jameson? Isman? Ya, pengusaha Pak. Nah, kita share. Kalau saya ditanya, nggak tanya saya bro. Multi talent. Semua bisa gitu ya Pak. Kalau saya tukang ngomong gitu. Bukannya Pak Alfred yang membesarkan Ruth Sahana ya nih? Bukan saya. Ruth Sahana memang senior saya. Ya, kalau saya lebih ya biasa, tukang jual. Tukang jual clever tart. Jadi teman-teman yang sudah mau PO aja, silakan ke FC. Ada beberapa itu yang kita akan share. Sebentar, ada bawa nggak daftarnya yang kita mau PO? Ada di tas. Ada di tas Pak. Cah, tolong ambilin. Dalam tas nak. Tas. Nah, kita boleh bacakan nggak apa-apa supaya teman-teman boleh tahu ya. Di dalamnya aja ambil aja. Kertas. Ya. Yap. Apa aja yang di PO Bu? Udah, Ibu aja. Kalau saya yang baca nggak apa-apa. Yang baca Bendahara lebih tahu. Iya. Minuman. Iya. Makanan yang sebetulnya kita, semuanya di PO, cuma sebagian nanti kita display. Yang di display. Ada sate babi, ada pandan atau vanilla cake, ada
nasi gila, nasi serpang, kelapar tart, spesialisnya Pak Alfred nih. Lalampa. Lalampa itu apa itu lalampa? Lalampa itu sejenis, kalau di Jawa di sini itu bilang kayak lemper tapi dibakar. Tapi isinya ikan, bukan ayam. Oh, enak ini ya. Manado banget ya, Pak. Iya, asli. Ya, dibakar ketan, cucur, lalampa. Iya, ini panada. Terus cucur. Panada ini? Panada itu ya sejenis jadi isinya juga ikan. Modelnya kayak pastel tapi Iya, dia kayak roti gitu. Roti ada isi ikan. Kalau cucur? Cucur kalau di sini bilang kucur. Oh, sama. Oh ya. Tapi ini asli gula merah, gula aren. Oh, ya, gitu. Kadang kan kalau yang di luar kadang kan seri ya, Pak. Kalau ini dijamin satu mangkok itu pasti nggak cukup kalau lagi lapar. Ini ya, yang kepingin tahu makanan khas Manado datang dan PO kalau biar ini, dan PO nggak harus hari halo ya teman-teman ya. Misalnya acaranya hari Sabtu toh sama Jumat sebelumnya atau setelahnya boleh nanti dikirim ke rumah. Oke. Spesial. Apalagi Bu? Ada tahu isi. Ada kunir asem, piscok, es pisang hijau juga ada. Ada ya Pak, nasionalis banget ya. Iya. Jadi Makassar ada, Manado ada. Iya. Udah itu aja. Kalau minuman langsung di tempat. Di tempat. Oke, mengakhiri kita sudah dengar semua apa yang akan kita bikin nanti di acara Entrepreneur Week yang akan dilakukan oleh FC Fellow Community Sekolah Citra Berkat. Dan terima kasih Pak Jesman. Ya, terima kasih Bu Bendahara, dan kita akan ketemu lagi di sesi belang lain atau episode yang lain dengan tetap di Fellow Community Sekolah Citra Berkat Surabaya. Sampai jumpa, salam sehat dan kita sukses bersama. Oke.